Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang Nasrullah boleh menjawab argumen itu. Pertama saya ingin katakan bahwa memang sekarang ini penegakan hukum itu udah nggak boleh lagi dengan hati nurani, tapi harus dengan restorasi. Itu kata Pak Akbar tadi ya. Tapi kata Bang Sultan masuk barang itu kata dia. Saya ingin mengingatkan pertama bahwa saya berusaha menghindari masuk ke materi-materi yang sedang dalam proses peradilan pidana. Saya khawatir saya terjebak di dalam contempt of court karena saya termasuk tipe orang yang sangat pegang mindset lama yang mengatakan bahwa proses peradilan itu tidak boleh dikomentari. Kita nggak bicara proses, kita bicara undang-undang pencucian uang. Baik, makanya saya mau ngomong secara umum bahwa begini, hati-hati menerjemahkan undang-undang. Minggu yang lalu saya sudah katakan bahwa pasal 5 itu satu rangkaian kalimat yang tidak terpisahkan. Rumusan kalimatnya adalah menerima atau menguasai penempatan. Jadi kuncinya adalah di dalam penempatan. Nah, masalahnya contoh begini, ICW bekerja membutuhkan biaya operasional. Biaya operasional ICW disumbang oleh berbagai pihak yang peduli terhadap pemberantasan korupsi. Kemudian bisa saja salah satu sumbangan pemberantasan korupsi itu dari satu kelompok masyarakat di luar negeri. Bisa saja salah satu penyumbangnya adalah para penjudi atau dari kelompok prostitusi atau kelompok narkoba. Pernahkah ICW menanya kepada penumbang, apakah uang ini ada dari hasil korupsi atau narkoba? Enggak pernah. Dan ini hati-hati ketika menerjemahkan itu. Karena apa? Dengan itikat baik bahwa ICW ini penyumbang untuk dengan tujuan memberantas korupsi di Indonesia. Itu yang harus dipertimbangkan baik-baik. Bahwa hukum pidana tidak boleh bekerja secara indikasi-indikasi. Apa yang disampaikan tadi bahwa ini diduga karena tidak bisa dibuktikan dari mana sumber perolehannya, padahal tidak ada tuduhan korupsi di situ, harus diasumsikan sebagai perolehan korupsi. Itu tidak boleh. Itu kemudian ini kan bisa dilihat dari sini, itu kan merumuskan indikasi menjadi satu opini. Ya, itu salah dalam bekerja hukum pidana. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa kepada publik saya mohon maaf kepada rekan-rekan lawyer, ini untuk pembelajaran kepada publik. Tadi kan sudah disebut banyak sekali pihak-pihak yang dugaan menerima aliran uang. Tentu di sini aparat penegak hukum akan bekerja dengan menerapkan pasal 55 dalam konteks penyertaan. Penyertaan itu, sekali lagi saya ini ingin kepada publik, bukan kepada rekan-rekan lawyer. Penyertaan itu ada dalam bentuk pelaku, dia turut serta, kemudian dia bisa jadi orang yang membujuk melakukan, atau dia orang yang menyuruh melakukan. Bahkan di dalam pasal 56 disebut pembantuan melakukan, dia membantu melakukan. Jadi semua pihak-pihak tadi masih bisa dijerat dengan hukum pidana. Nah, kemudian saya sampaikan juga bahwa saya sependapat dengan konsep-konsep lama bahwa dalam bekerjanya penegakan hukum untuk perkara-perkara yang punya potensi serius atau sangat serius, maka biasanya dilakukan dengan silent operation, bukan dengan euforia atau meriah operation. Itu harus kita jaga agar jangan sampai nanti pihak-pihak yang ada kemungkinan terkait atau terlibat sudah mempersiapkan diri terlalu banyak euforia di situ. Lakukanlah dengan silent operation penegakan hukum itu. Nah, Indonesia, KPK telah menerapkan pasal yang sangat berat, luar biasa untuk kasus suap. Tidak ada di negara di dunia yang menggunakan seperti menuntut kasus suap sampai 12 tahun. Biasanya tanya sama Prof. Romli nanti. Negara-negara di dunia itu dalam kasus suap, itu antara 1 sampai 2. Tapi KPK sudah menggunakan itu. Saya mengatakan, ya silahkan gunakan itu, tetapi juga hormati sikap hakim. Jangan ada intervensi atau tekanan apapun kepada hakim oleh semua pihak. Jangan sampai ketika hakim tidak sependapat menerapkan pasal 12, maka dirumuskanlah ada konspirasi dengan hakim. Ada suatu perilaku-perilaku yang tidak fair dari hakim. Saya kira kita jangan terlalu jauh. Ya. Kita ke batasi penjuru. Kemudian saya ingin katakan begini.
kewenangan kelembagaan penegak hukum, terutama KPK, luar biasa sudah diberikan oleh negara. Ada apa yang disampaikan oleh seorang mantan Presiden Amerika Serikat, saya lupa, Abraham Lincoln atau Thomas Jefferson, yang ngomongnya begini. Apabila Anda ingin mengetahui apakah seseorang itu tirani atau diktator atau bukan, maka lihatlah ketika dia sedang berkuasa. Apakah perbuatannya atau perkataannya tirani atau bukan. Jangan lihat ketika dia sedang di jalanan. Oleh karena itu, ingat, semua pihak ketika mendapat kuasa, lakukan kekuasaan itu secara proporsional. Kemudian ini nasihat ada ke KPK. Semua pihak, karena bukan hanya KPK yang punya peluang dapat kuasa. Bang Karni pun suatu saat dapat kuasa. Nah, kita lagi bicara udah pencucian uang. KPK pun saya harus ingatkan sebagai rekan-rekan saya di sana. Mas Johan Budi juga rekan saya gitu ya. Nah, kemudian saya melihat juga ketidakhadiran rekan-rekan PKS di sini seperti yang disampaikan oleh Bang Karni tadi, bisa juga dilihat dalam kerangka cara sebuah partai politik menghadapi imajinasi atau opini publik yang sudah sangat mengkristal saat ini. Jadi bisa saja dia seperti yang pernah kita lihat, banyak narasumber dipanggil tidak datang karena dia menghindar untuk berdebat di persoalan-persoalan yang sudah mengkristal. Dia khawatir itu semakin mengkristal. Nah, kemudian saya ingatkan minggu lalu sudah saya sampaikan juga bahwa Undang-Undang Pencucian Uang itu dalam pasal 6 mengatur kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi apabila sudah diputuskan ada kejahatan korporasi, maka sangat besar kemungkinan bahwa dalam periode pemilu yang akan datang, sebuah partai tidak bisa ikut pemilu karena dia dibekukan. Dan terakhir, yang sangat penting, saya mengusulkan kepada DPR, ini perlu memperbaiki sistem perpolitikan dan ketatanegaraan kita. Karena bahwa saat sekarang ini, coba bayangkan di satu wilayah, bisa ada 20 partai mencalonkan satu orang, dan itu semua partai bisa 20 orang calonnya, dan semua calon setidak-tidaknya untuk anggota DPR pusat mengeluarkan 1 miliar untuk biaya kampanye. Hancur negara ini. Dari mana dia harus mendapatkan uang 1 miliar dan mengembalikan itu? Contoh di Amerika, di satu distrik hanya ada 2 calon. Dan calon itu sudah diseleksi secara konvensi dari partai masing-masing. Ini jangan sampai di satu wilayah, di satu distrik, sebuah partai mencalonkan sampai 20 orang. Pada 20 partai. Coba 20 itu sampai 400 orang di satu distrik. 400 miliar dibutuhkan biaya. Baik itu. Dan saya sekali Bang, tolong pada DPR membentuk undang-undang tentang biaya politik atau biaya demokrasi. Terima kasih. Terima kasih Bang. Pak Abdullah. Saya kira agar publik juga tidak salah paham, karena tadi pasal 5 dibacakan sepotong-sepotong. Ini menarik. Setiap pasal 5 itu sebenarnya bicara begini. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan. Ada sambungannya? Ada koma. Enggak ada, coba lihat. Menerima atau menguasai penempatan, koma, pentransferan, koma, pembayaran, koma, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau setidaknya patut diduga. Jadi, menguasai penempatan hanya bagian alternatif dari sejumlah frase yang ada di pasal 5 ini. Pasal 5, kalau kita cek dari proses pembahasannya, itu adalah pencucian uang pasif. Itu satu hal. Yang kedua, jika tadi dibicarakan seolah-olah pidana asal harus dibuktikan, maka justru undang-undang pencucian uang sudah tidak dibutuhkan lagi. Dengan undang-undang tidak pidana korupsi saja, hasil dari kejahatan yang terbukti jelas dari korupsi itu bisa langsung dirampas untuk negara. Justru undang-undang pencucian uang ini ingin melihat, misalnya, banyak pihak mengeluh dan banyak pihak sangat merasa aneh ketika ada pejabat-pejabat dengan gaji yang tidak sehebat itu, tidak mungkin mengumpulkan banyak kekayaan, tiba-tiba punya rumah mewah, tiba-tiba punya rekening puluhan miliar rupiah, tiba-tiba punya mobil mewah, dan itu dipertontonkan pada publik. Apakah kita akan diam saja sementara undang-undang pencucian uang memungkinkan untuk menggunakan dan digunakan dan dijerat pada kekayaan-kekayaan yang tidak bisa dijelaskan asal-usul penghasilan yang sah itu? Saya ingin ingatkan juga bahwa kita sudah ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Ada istilah yang sangat menarik di sana, illicit enrichment.
Bahkan peningkatan kekayaan yang tidak wajar dan tidak bisa dijelaskan dengan penghasilan yang sah, itu bisa dipidana. Nah, sebagian dari ketentuan illegal itu sebenarnya ada di Undang-Undang Pencucian Uang, sebenarnya juga ada di pasal 38B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sayang di pasal 38B, penerapan pembuktian terbalik itu gagal dalam kasus Hakim Syarifuddin. Jadi Undang-Undang Pencucian Uang ini harus dilihat tidak lagi dari kacamata konvensional. Ini adalah paradigma baru, follow the money, untuk melihat hasil kejahatannya, bukan perbuatan awalnya. Kita sebenarnya mengenal dalam bentuk berbeda pasal 480 tentang penadahan. Nah, dalam penadahan, apakah harus dibuktikan dulu kasus pencuriannya? Tidak. Nah, poin ini dibahas dalam rapat dengar pendapat umum ketika Undang-Undang Pencucian Uang dibahas di DPR pada bulan Mei tahun 2010. Sejumlah ahli pencucian uang itu diundang di sana dan menjelaskan bahwa memang tidak perlu dibuktikan predicate crime. Satu, pembuktian terbalik itu sangat mungkin dilakukan dan bahkan direkomendasikan untuk dikatakan wajib harus dilakukan oleh terdakwa. Artinya apa? Ketika ada terdakwa yang korupsinya, katakanlah dugaan korupsinya 1 miliar, itu semua asetnya yang diduga dari bukan penghasilan yang sah itu bisa dirampas oleh negara dengan mekanisme peradilan, penggabungan tindak pidana korupsi dan undang-undang pencucian uang. Dan ini bisa menjawab persoalan bahwa kita tidak punya regulasi yang cukup untuk tentang undang-undang partai politik dan pendanaan politik. Saya Pak Abdullah. Bagaimana Pak Abdullah lihat perdebatan ini? Bagaimana menjelaskannya? Juga ya seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana seorang perempuan-perempuan itu bisa. Atau katakanlah istri dari seorang tersangka kayak Pak Toda, yang bukan pegawai negeri, bukan bisa tahu atau menduga lah. Karena kalau kita lari ke pendanaan tadi, ada dugaan kok. Jadi barang 10 juta ditawarin 2 juta. Iya, dugaan bahwa ini nggak benar dia orang jual. Tapi kalau seorang suami ngasih, atau apalagi pacar orang baru kenal kayak si Vitalia mau nanya, dia hanya bayangin dia baru dapat kenalan konglomerat barangkali ini punya tambang emas kali di Sulawesi sana. Bisa-bisa makanya dia bilang ini rahmat untuk saya, malaikat saya dia bilang. Karena dia pikir ini orang kaya, bukan hasil korupsi. Jadi mungkin Pak Abdullah bisa menjelaskan ke publik. Iya, pertama tadi Pak Karni mempertanyakan pelaku utama dalam kasus ini. Maka saya ingin menjelaskan pasal 11 Undang-Undang 3 2002 mengemukakan tentang domain KPK. Yaitu pertama harus penegak hukum, kedua penyelenggara negara. Atau pihak lain, swasta atau yang terkait dengan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Jadi, fatwa tidak bisa dijerat kalau tidak terkait dengan seorang pejabat negara, penyelenggara negara, bukan pejabat negara, penyelenggara negara atau penegak hukum. Karena itulah maka terkait. Jadi pelaku utama harus penyelenggara negara atau aparat penegak hukum. Satu. Yang kedua, meskipun uang itu belum berpindah tangan dari Fatona atau siapa saja ke Lutfi, tapi ini sudah masuk dalam satu mata rantai. Katakanlah bisa berupa janji, bisa berupa percobaan dan seterusnya. Karena itu sudah masuk. Ketiga, saya tertarik dengan apa yang dikemukakan oleh Sudaharto dan kemudian beberapa teman tentang sistem perpolitikan dengan keuangan partai. Karena ini kan akar persoalan. 2010 dalam raker KPK, saya mengusulkan kurang lebih begini. Kita capek, nangkap sana, nangkap sini, nangkap sana, nangkap sini. Kalau 30-an, 40-an DPR, sah-sah saja. Yang polisi, yang jaksa, sah-sah saja. Tapi kalau hakim 1, 2, 3, 4, itu something wrong betul. Lantas saya katakan waktu dalam raker itu, kan ini kebanyakan disebabkan karena peraturan perundang-undangan. Baik undang-undang, PP, per, dan seterusnya. Dan itu ada domain partai politik dan eksekutif. Karena itu mari kita benahi partai politik. Karena itu awal 2011 KPK pertama melakukannya langsung melibatkan DPR pusat.
Pak Marzuki langsung hadir sebagai narasumber. Kemudian saya beritahu kepada teman-teman di Kiamas, Pendidikan Pelayanan Masyarakat, Direktorat di KPK, bahwa jangan Anda hubungi komisi, tapi hubungi praksi untuk membicarakan bagaimana kerjasama dalam pembenahan partai politik. Kenapa? Karena kalau komisi itu lebih berkuasa setingkat di bawah Tuhan saja, itu komisi. Kekuasaan setingkat saja di bawah Tuhan. Paling benar mereka. Tapi kalau praksi, ada yang mau melakukan pembenahan. Nah, lobby praksi A, praksi B sudah lakukan pembenahan. Nah, oleh karena itu maka saya akhir Oktober 2011 KPK follow up melakukan program dialog dengan partai-partai. Tidak semua datang, tapi beberapa, dan saya salah seorang narasumber dari KPK. Problem yang mereka angkat adalah bagaimana sumber keuangan partai. Yang dialami oleh PKS ini kan semua partai buat. Cuma naasnya kena sama PKS. Ya sekarang, padahal semua kena kan, semua buat seperti itu. Karena itu maka saya menawarkan alternatif begini. Kalau APBN membiayai partai, kan yang punya gawean itu sampean, kok rakyat yang harus bayar? Kan logikanya begitu. Lu sampean punya gaweannya cari sendiri. Masa rakyat yang tanggung? Karena itu maka saya menawarkan alternatif kedua adalah bahwa apakah partai boleh punya usaha, punya badan usaha. Tapi syaratnya tidak boleh melakukan usaha dengan proyek pemerintah. Jadi tidak berkaitan dengan proyek pemerintah, sebab di dalam pengadaan barang dan jasa, pemerintah itu setiap tahun 35% APBN itu untuk pengadaan barang dan jasa. Ini luar biasa. Ya, karena itu maka mereka badan usaha tapi berdagang saja, apa saja. Mau dagang sapi, dagang apakah, tapi tidak ada kaitan dengan APBN atau APBD, murni. Sehingga dengan begitu maka kemudian seperti restoran Padang, Pak Karni kan orang Padang tahu betul, belum pernah saya dengar cerita warung Padang itu bangkrut. Belum pernah saya dengar ada warung Padang bangkrut. Karena pertama mereka mitra semua, dari pemilik sampai tukang cuci itu sama. Satu. Kedua, pelayanannya. Jadi kalau kita sudah biasa kayak warung itu, pindah kemana pun kita datang ke situ. Biasa Bang Karni potong rambut di tukang gunting rambut, pindah kemana pun datang ke situ. Begitu juga jahit baju. Jadi partai harus melakukan fungsi melayani masyarakat. Maka masyarakat datang mencari. Berapa ada partai politik di sini melakukan pendidikan politik? Kita harus akui PKS melakukan pendidikan politik karena dia partai kader. Itulah sebabnya meskipun sudah dilanda musibah ini, tapi Jawa Barat dan Sumatera Utara mereka menang. Salah satunya karena dia partai kader. Tapi mungkin Golkar punya karena dia partai lama. Tapi yang lain kan jarang. Salah satu indikatornya adalah bahwa ketika mereka menang hura-hura, ketika kalah ngamuk-ngamuk. Itu karena pendidikan politik tidak dilakukan kepada anggotanya atau warganya. Jadi kalau dulu ada ideologi, sekarang itu susah. Memang Pak Sultan bilang ada ideologi secara formal. Tapi ideologi secara ideologis, maaf adik saya, apa namanya? Sultan Batu Gana? Bukan, Akbar Faisal. Kemarin partai Hanura, sekarang Nasdem. Nanti 5 tahun mendatang pindah ke Golkar. Terus. Nah, jadi itu persoalan. Masalahnya bahwa ideologi itu sekarang tidak. Saya mau menanyakan kepada Bapak, di mana ada partai politik di Indonesia yang punya ideologi lagi? Justru makanya nggak ada, Pak. Ya, makanya bisa beda-beda. Makanya itu Tidak, tetapi menjadi apa ya? Menjadi personal sifatnya ketika melihat kasus saya, sementara Bapak tidak melihat bagaimana pengelolaan partai politik itu. Saya akan mencari partai politik yang komitmen pada konstitusi. Saya katakan pada Bapak, tidak ada lagi ideologi di partai politik, Pak. Dalam hal pembahasan anggaran, saya bisa membuktikan itu. Semua mengatakan NKRI, tetapi anggaran hampir 70% ada di Jawa. Kemana Papua, kemana Aceh, kemana Sumatera, dan segala macam. Itu menurut saya sudah melanggar yang namanya ideologi NKRI itu. Enggak, kita nggak usah bicara itu deh. Ideologi itu udah dikuburkan ketika Dasakom diumumkan, dan kemudian dikuburkan lebih dalam lagi ketika Azas Tunggal dilahirkan.
Silakan. Pak, maksud saya semua banyak orang begitu, cuma karena Anda hadisnya jadi saya ingat. Tapi kalau yang calon-calon lain kan banyak juga yang pindah seperti itu. Itu sebagai ilustrasi bahwa persoalan ideologi menjadi masalah. Nah, oleh karena itu maka ada kelemahan dalam sistem kepertayaan kita, sistem perpolitikan kita, dan undang-undang yang berkaitan dengan itu. Ada kelebihan Orde Baru adalah bahwa PNS itu bisa menjadi caleg, menjadi anggota DPR, DPRD. Maka kemudian profesor, doktor, dosen itu bisa jadi anggota DPR, DPRD, maka kualitas undang-undang dan kualitas perda itu ada. Lebih bagus. Lebih bagus. Sekarang ini, karena itu tidak boleh, maka kemudian kebanyakan pengusaha. Sehingga karena banyak pengusaha, maka orientasi adalah orientasi bisnis di dalam undang-undang. Maka ada ayat rokok yang kemudian hilang seperti misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu maka saya minta kepada teman-teman DPR untuk mempertimbangkan apakah misalnya klausulnya oke, kalau misalnya PNS mau jadi anggota caleg, maka dia pensiun atau berhenti tanpa gaji. Sehingga kemudian kalau dia terpilih tidak apa-apa. Kalau tidak terpilih tidak apa-apa. Kalau sekarang kalau tidak terpilih kan susah seperti itu. Nah, inilah yang barangkali saya ingin akhiri Bang Karni, bahwa pelajaran dari peristiwa ini adalah bahwa masyarakat harus waspada bahwa ketika seseorang yang kita baru kenal memberikan sesuatu, kan ini common sense, Bang Karni. Baru ketemu ujuk-ujuk terus kasih mobil atau apa. Ini common sense. Kalau istri Bang Karni terima dari Bang Karni mobil, kan istri tanya, Bang Karni, Bang, kan gajinya cuma 10 juta. Kok sekarang? Itu kan apa namanya common sense. Kata para pengusaha kaya itu, Pak, jas itu kecil. Kalau saya lebih gede lagi berinya katanya. S350 katanya. Kecil. Ya, itu makanya saya katakan kalau kita mau bicara tentang bagaimana proses mengawasi terhadap orang pengusaha pejabat, ini harus kita lakukan. Apalagi kalau kita bicara dari si agama, paling tidak menurut. Tapi kita kembali ke yang tadi, Bapak, soal siapa tersangka utama atau pelaku utama Media Dadot. Kalau petonanya bukan pegawai, kemudian apa Pak Lutfi? Pak Lutfi anggota DPR betul, tapi dia tidak punya wewenang mengeluarkan kuota impor. Korupsi kan untuk melakukan wewenang itu atau tidak melakukan wewenang. Kalau itu sudah materi nanti kita lihat di pengadilan saja. Baik, kita rehat sejenak.